Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini 19 November tahun 2020. Saya ada entry P Euro GBP. P Euro GBP ini adalah hasilnya. So saya coba buat rumusan lah bagaimana saya boleh entry dan dapatkan profit untuk P ini. So kita beralih ke chart Euro GBP. Saya bermula dengan signal momentum. Oke. Ini adalah momentum ini sebenarnya adalah tempat yang saya menunggulah. Saya cari sebagai tumpuan untuk signal arah perjalanan market dan menunggu di tempat yang sepatutnya untuk kita mencari peluang entry. Kalau kita tengok di bawah sini masih ada lagi keadaan price yang paling rendah di situ. Maksudnya price ini sedang coba naik dan turun. Bila dia sudah sampai di sini dan membentuk candle momentum, ini bermaksud masih lagi ada kekuatan untuk dia terjun. Mungkin jangkaan kalau dia setup ini valid untuk signal ini, berkemungkinan besar arah dia pergerakan dia boleh pergi sampai di sini. Itu kita tidak tahulah sebab ini market punya perjalanan. So saya hanya fokus kepada momentum ini sahaja, signal ini. Jadi bila sudah dapat signal momentum, barulah saya tunggu di kawasan MA5 MA10 high. Dan mungkin dia punya kawasan entry mungkin boleh sampai di MA50 nih. Tapi saya cuma makin di kawasan MA5 sahaja. So bila kita sudah dapat candle sudah berada di kawasan re-entry tersebut, barulah kita boleh beralih ke time frame yang lebih kecil untuk melihat apakah setup yang berlaku di time frame kecil. So bila kita turun di time frame kecil, sebelum berlakunya penurunan itu price berada di kawasan top, bermaksud ini sudah bertentangan. Bertentangan tidak bermakna ia melawan arah momentum di H4 itu tadi. Dan sepatutnya di kawasan itu, di kawasan kotak kuning itu adalah kawasan-kawasan yang bersesuaian untuk kita mencari peluang-peluang sell jika ada peluang-peluang sell yang berlaku. Kalau kita tengok di kawasan kotak kuning itu, dia seolah-olah berlaku satu momentum. Price berlaku seolah-olah telah membentuk satu momentum. Kemudian momentum ini daripada arah kuku naik sampai close melepasi top BB. Bila close melepasi top BB, ini menunjukkan masih ada kekuatan untuk naik. Jadi dia turun, dia memberi re-entry, kemudian dia naik. Re-entry ini valid di time frame H1 disebabkan oleh candle yang close top BB ini. Jadi re-entry ini valid di time frame H1 dan pergerakan menaik sehingga ke atas sinilah. Ada satu batang candle nih yang panjang, dia naik sampai di atas ini. Ini kalau saya tengok, kalau kita coba entry di time frame kecil untuk scalping, boleh sebenarnya nih.
Itu pun kalau boleh pun sebab syarat di time frame H1 sudah membentuk momentum. Kalau kita tengok dalam kotak dalam kotak hijau tuh candle tidak hanya membentuk arah kuku, dan kalau kita tengok di sini mungkin kita boleh entry di time frame yang lebih kecil untuk cari scalping lah, sebab di sini ada ekstrim kemudian membentuk arah kuku dan ada re-entry dia di sana, dan price naik sampai di atas. Kalau tengok dia boleh, kalau kita ukur Fibo berdasarkan setup Fibo Musang, ini candle engulfing, ini yang memecah. Oke, dia sampai hampir sampai level 261. Oke, sudah memadai. Tapi saya fokus juga untuk ambil ikut time frame yang lebih besar. Oke, price sudah sampai di kawasan sepatutnya. Di sini untuk mendapatkan entry sale yang paling selamat adalah di kawasan MA5 MA10 high. Jadi bila kita turun di MA5 MA10 high, di sini ada berlakunya momentum. Oke, momentum ini telah terbentuk, dan kalau kita tengok, kalau saya buang semua, di sini ada berlakunya dominan CRS. Ini adalah candle induk. Ini bermula daripada sini, ini bermula daripada candle putih itu sehingga candle hitam yang berjaya membentuk momentum. Di sini kita sudah boleh tarik Fibo, dan di sini kita punya level 100. So price berjaya turun sampai ke level 161. Entry saya adalah di kawasan-kawasan ini. Oke. Di kawasan kotak kuning itu. Jadi dia turun sampai 161 dan saya pun close position disebabkan macam mana mau jawab kenapa saya close di situ, sebab price ini kalau lihat di time frame lebih kecil sudah adanya arah kuku, ada arah kuku ini. Jadi inilah penyebab kenapa price tidak mampu turun sampai ke level 261. Nah, tengok, walaupun dia berjaya melepasi level 161 dan dia naik, sepatutnya dia terjun. Tapi apabila saya turun ke time frame M5 menit, saya nampak ada berlaku full setup BBMA di sana. Berlaku full setup BBMA di kawasan ini, dimana ada ekstrim TP wajib MHV arah kuku, dan price memberi re-entry kemudian terus naik sampai di atas. Sebab itulah saya terus lebih baik terbentuk saja CSR kuku ini, saya close position. Tapi sebenarnya kalau kita masih hold position, kita masih lagi boleh bertahan, sebab dia kembali ke level entry sale di sini. Ini adalah benteng terakhir, ini level tertinggi, kemudian ditambahkan lagi ke atas ini, atas level di atas level kosong ini, selagi price tidak mampu naik sampai di atas tuh kita bertahan. SOP sudah ada di sini, dan kita kalau kita nih
mau coba bertahan tidak ada salah juga, sebab sudah ada SOP yang memberi kita peluang untuk kita mengucapkan memberi kita kebenaran untuk melakukan entry. So price naik sampai di atas ini dia mungkin disebabkan H1 ambil alih pergerakan di sini, dan kita coba tunggulah adakah dia mampu buat pergerakan ke atas. Kita kena cut loss lah. Kalau dia masih mau turun pasti dia akan cari level 261, sebab pergerakan ini kemungkinan besar akan turun mencari level yang terendah kalau ikut jangkaan saya lah. Sebab di H4 ini masih lagi dalam keadaan downtrend. Oke, kita coba tengok di daily apa cerita dia. Di daily ini masih lagi ada kekuatan, dia kekuatan untuk turun, sebab di sini ada momentum dan di sini ada reentry. MA50 pun masih lagi ada di atas. So ini bermaksud masih lagi dalam keadaan downtrend. Oke, so itu penjelasan saya. Price hanya mampu sampai di level 161 dan hasil dia macam begini. Oke. So mungkin kalau dia naik di sini baru saya akan tengok lagi lah apa kesudahan, apa yang akan berlaku. Dan kalau saya tengok di sini pun price masih lagi bermain-main di kawasan MA5 MA10. Ini adalah kawasan yang sesuai untuk kita entry lagi lah kalau kita mau, sebab tempat entry itu yang kita mau, tempat entry sale di kawasan MA5 MA10 high. Oke. So itu saja daripada penjelasan penerangan. Saya harap dapat membantu rekan-rekan trader di sana. Dan ada beberapa lagi perkara yang meyakinkan saya untuk entry di sini. Sebenarnya cuma benda itu saya tidak boleh bagi tahu sepenuhnya. Di sini saya hanya bagi tahu berdasarkan setup BBMA saja. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum.